Halo sedulur kabeh, kali ini aku mau nyeritain sebuah film live action dari anime yang cukup terkenal, yaitu Bleach. Skuy langsung wae kita gaskan. Tokoh utamanya udah jelas lah, Ichigo Kurosaki, seorang pelajar biasa yang bisa melihat roh dengan sangat jelas. Di sini dia lagi ribut dengan beberapa skater ugal-ugalan yang ngejatuhin bunga sesajen. Intinya si Ichigo ini nggak terima karena sesajen itu sebagai tanda duka atas bocah yang tewas tertabrak di situ. Bermodalkan ilmu bela diri yang lumayan lah, dia bisa ngasih pelajaran ke orang-orang ini. Lanjut ke rumah Ichigo, dia punya dua adik perempuan bernama Karin dan Yuzu, juga seorang ayah bernama Ishin. Kalau ibunya yang bernama Masaki udah meninggal. Kejadian itu ketika Ichigo kecil sedang berjalan sama ibunya di dekat sebuah danau. Terus dia ngeliat nih ada bocah di pinggiran danau yang kehujanan. Maksud hati mau nolongin malah kena apes karena bocil itu ternyata bukan manusia. Entahlah ada kejadian apa, intinya Ichigo terbangun di pelukan ibunya yang sudah meninggal. Dan udah pasti itu adalah ulah si bocah setan tadi. Suatu malam, Ichigo kedatangan tamu tak diundang yang jelas bukan manusia. Intinya cewek ini kelihatan gelisah, kayak mau dapet. Belum sempat ngasih penjelasan, tiba-tiba si cewek bilang kalau ada sosok bernama Fishbone yang mendekat. Disusul dengan teriakan Yuzu di ruang tamu. Di sini Yuzu bilang kalau dia mendengar suara yang menakutkan. Dan tiba-tiba dia diculik oleh sosok yang aneh dan satu keluarga auto panik. Niat hati ingin menyelamatkan adiknya yang imut ini, dia malah kena hantam sampai ke teras warga. Untunglah cewek tadi datang untuk membantu sehingga Yuzu bisa diselamatkan. Sosok ini disebut Hollow, atau tadi pernah juga disebut Fishbone. Doi datang karena mau memakan roh Ichigo yang punya Reiyatsu tinggi. Sementara cewek yang mengaku sebagai Shinigami bernama Rukia ini emang ngincer si Hollow untuk disikat. Singkatnya Rukia tarung sampai tangannya terluka parah. Dan satu-satunya cara mengalahkan si Hollow adalah menusukkan pedang ke jantungnya Ichigo agar berubah menjadi Shinigami. Ngerasa nyawanya terancam dan takut adiknya kenapa-napa, akhirnya Ichigo menerima tawaran itu. Si Hollow pun bisa disikat habis. Bahkan Rukia sampai nggak percaya kekuatannya bisa segede itu. Selesai itu, Ichigo terbangun dari tidurnya dan dia berpikir bahwa kejadian sebelumnya hanya mimpi. Lalu sampailah dia ke ruang tamu dan melihat temboknya. Loh, kok jebol? Ini sama persis dengan kejadian semalam. Tapi keluarganya bilang kalau kerusakan itu akibat tertabrak truk yang hilang kendali. Yuzu pun juga nggak merasa ada kejadian apapun semalam. Di sini Ichigo pun berpikir, yoislah mbuh bodo amat. Sampailah dia di sekolah dan ngobrol sama beberapa temannya. Lalu tiba-tiba Rukia muncul sebagai murid baru dan membawa Ichigo ke atap gedung. Ternyata kejadian semalam bukan mimpi, karena nyatanya Rukia beneran ada. Intinya Rukia ini kehilangan kekuatannya karena sudah dipindahkan ke Ichigo. Doi pun berusaha mengambil kekuatannya kembali dengan menusukkan pedang ke jantungnya. Sama persis waktu Ichigo diubah menjadi Shinigami. Tapi ternyata sia-sia. Karena perpindahan kekuatan ini dibutuhkan Reiyatsu yang tinggi. Walaupun Ichigo punya Reiyatsu yang tinggi, tetapi fisiknya masih lemah. Sehingga nggak bisa buat mengontrolnya. Kalau ngotot maksain, bisa-bisa Ichigo meninggal. Sebelum lanjut, kita bahas dulu apa sih kui Shinigami, Hollow, dan istilah yang lain. Jadi ada dua jenis roh, yaitu roh jahat yang disebut Hollow dan roh biasa. Nah, tugasnya Shinigami adalah memburu Hollow dengan pedang mereka yang disebut Zanpakuto. Terus kenapa diburu? Ya soalnya si Hollow ini bisa melukai manusia.
Ichigo pun diminta jadi pengganti Rukia sebagai Shinigami untuk sementara waktu. Sembari itu, dia akan diberi latihan supaya fisiknya kuat dan bisa mengembalikan kekuatan milik Rukia. Walaupun sempat menolak, tetapi akhirnya Ichigo setuju. Sebagai info tambahan, kalau yang namanya Shinigami, Hollow, roh, dan semua hal goib ini nggak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sementara Ichigo bisa ngeliat karena Doi punya Reiatsu yang tinggi. Berpindah ke kamar Ichigo, di mana Rukia ada di dalam lemari untuk menetap karena Doi nggak bisa pulang ke tempat asalnya yang disebut Soul Society sebelum kekuatannya kembali. Hari pun berganti dan latihan dimulai. Walaupun Ichigo kelihatan males-malesan, tetapi Rukia selalu berusaha untuk nge-push Ichigo. Pindah lagi ke tempat lain, diperlihatkan seseorang bernama Kisuke Urahara. Seorang Shinigami yang diusir dari Soul Society karena suatu hal. Di sini Urahara ngasih tahu kalau Rukia bakalan dapat hukuman berat dari asosiasinya karena dia udah ngasih kekuatannya ke manusia. Sementara di sisi lain, ada dua Shinigami yang lagi ngobrol. Mereka bernama Renji dan Byakuya. Di sini Renji diperintahkan untuk menangkap Rukia yang diduga ngasih kekuatannya ke manusia. Singkatnya, Renji ngerasain Reiatsu yang tinggi dan ketemulah dia sama Ichigo. Ichigo yang dicurigai punya hubungan sama Rukia ditanyai beberapa hal, tapi karena nggak memperoleh jawaban yang memuaskan, Renji mulai melancarkan serangan. Untunglah Ichigo terselamatkan oleh panah yang tiba-tiba melesat. Alhasil Renji pulang dengan tangan kosong, dan disinilah Byakuya seperti merencanakan sesuatu. Sementara di tempat lain, Ichigo nyeritain semua kejadian malam itu ke Rukia, dan hal itu membuat Rukia jadi tambah panik. Hari pun berganti, dan Ichigo terlibat obrolan serius dengan seorang pria bernama Uryu Ishida, yaitu seorang dari kaum Quincy yang punya kemampuan spesial. Termasuk tembakan panah semalam adalah ulahnya. Dia sangat membenci para Shinigami yang telah membunuh kaumnya. Dia pun menantang Ichigo untuk mengeluarkan wujud Shinigaminya agar mereka bisa baku hantam. Namun karena tantangan itu ditolak, Uryu langsung melakukan suatu hal untuk memancing kemunculan Hollow. Mengetahui Hollow mulai berdatangan, Rukia langsung mengeluarkan wujud Shinigami Ichigo dan perburuan dimulai. Singkatnya, mereka sampai di sebuah taman di mana Ichigo akan melawan seekor Hollow. Namun saat Ichigo terpojok, tiba-tiba Hollow itu dikalahkan oleh Renji. Di sini Ichigo sempat melawan Renji, tapi dia kalah telak. Disusul dengan munculnya Byakuya yang ternyata adalah kakak dari Rukia. Rukia pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dia disuruh untuk ngerebut kekuatannya kembali agar semua kesalahannya dimaafkan. Dan jelas Rukia menolak karena Ichigo belum siap melakukan transfer kekuatan dan bisa berujung kematian. Akhirnya dia diberi waktu sampai bulan purnama muncul untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Sedangkan di sisi lain, Uryu tampak menyimak percakapan itu. Tentunya keputusan itu sangat memberatkan karena waktu kemunculan bulan purnama yang gak lama lagi, ditambah kondisi Ichigo yang belum pulih. Singkatnya, bulan purnama muncul, tetapi transfer kekuatan belum dilakukan. Dan di malam ini, Ichigo mencari Rukia yang tiba-tiba menghilang. Lalu sampai suatu ketika, dia terpikirkan suatu hal yaitu Soul Society. Dia pun bertanya kepada Uryu tentang tempat itu, dan dia diarahkan untuk bertemu dengan seseorang. Dan orang itu adalah Urahara. Di sini Urahara ngasih tahu kalau Rukia sedang memohon kepada kakaknya untuk mengampuni Ichigo. Tetapi jelas hal itu sangat berbahaya, karena bisa aja Rukia mati di tangan kakaknya sendiri.
Lalu Ichigo diarahkan ke suatu tempat di mana kemungkinan Rukia bertemu dengan kakaknya. Di sisi lain, Rukia akan diberikan hukuman mati karena bulan purnama sudah muncul tapi kekuatannya belum kembali. Namun lagi-lagi Rukia diberi kesempatan untuk membunuh Ichigo agar mendapatkan ampunan. Tetapi Rukia tetap menolak dan dia malah memberikan penawaran. Dia akan memanfaatkan Ichigo untuk memancing kemunculan Grand Visor, yaitu Hollow yang sudah diburu Shinigami selama 54 tahun. Dia akan membunuh Hollow itu demi menebus kesalahannya. Disusul dengan kemunculan Ichigo yang berkata, dan akhirnya Byakuya menerima tawaran itu. Namun di sini Ichigo juga memberikan sebuah syarat bahwa Rukia harus dibebaskan setelahnya. Hari pun berganti dan Ichigo latihan dengan lebih serius dari sebelumnya. Menurut info dari Rukia, kemungkinan sejak kecil roh Ichigo udah diincar oleh Grand Visor. Dan info yang paling penting adalah bahwa Grand Visor juga menampakkan dirinya sebagai roh gadis kecil. Seketika Ichigo pun teringat dengan gadis kecil yang dulu di pinggir danau dan berpikir bahwa itu adalah Grand Visor yang dulu membunuh ibunya. Hari pun berganti, tampak Ichigo masih ngelanjutin latihannya dan dilihat oleh kedua temannya bernama Chad dan Orihime. Lalu datanglah si Urahara sambil berkata kalau Ichigo akan menghadapi suatu masalah yang besar. Setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Ichigo mulai mendapatkan hasil. Sementara di tempat lain, Byakuya nggak yakin kalau Ichigo bisa mengalahkan Grand Visor. Doi pun menyuruh Renji untuk menghabisi Grand Visor sekaligus Rukia, karena Rukia udah terlalu terikat dengan Ichigo, dan itu membawa dampak buruk untuk Shinigami. Cerita berlanjut di mana Ichigo mengucapkan terima kasih karena sudah dilindungi, dan dia juga mengajak Rukia untuk tinggal bersama, karena di tempat asalnya Rukia selalu merasa kesepian. Walaupun itu adalah hal yang mustahil, tetapi Rukia sangat berterima kasih karena Ichigo sudah mau berteman dengannya. Keesokan harinya, Ichigo dan keluarganya berkunjung ke makam si ibu. Si ayah pergi duluan, sementara Yuzu dan Karin meminta kakaknya untuk membelikan jus nanas. Perpisahan ini malah membawa petaka, di mana tiba-tiba bocah setan muncul di hadapan Yuzu dan Karin. Di sisi lain, Rukia mendapatkan sinyal keberadaan Hollow dan langsung mengajak Ichigo untuk bergegas. Disinilah Ichigo mendapatkan kebenaran bahwa benar bocah yang dulu di pinggiran danau adalah Grand Visor. Ichigo pun berusaha menyelamatkan kedua adiknya. Dan setelah itu pertarungan berpindah ke tempat lain, lebih tepatnya berpindah ke pusat kota. Sekedar mengingatkan kalau Shinigami dan Hollow nggak bisa dilihat oleh manusia biasa. Jadi di mata mereka, Ichigo dan Grand Visor yang kejar-kejaran cuma kelihatan kayak angin topan. Sampai suatu ketika kondisi Ichigo sudah sangat terpojok, tetapi untunglah Uryu membantunya. Dia ingin Ichigo tetap hidup supaya di lain waktu dia bisa menantangnya untuk gelut. Singkatnya, dengan kerjasama antara Ichigo dan Uryu, Grand Visor bisa dikalahkan. Nggak berselang lama, tiba-tiba Uryu ditusuk dari belakang oleh Renji. Tentunya ini nggak lepas dari pertikaian antara kaum Quincy dan Shinigami. Ternyata Byakuya dan Renji datang bukan untuk menepati janji, melainkan untuk membunuh Rukia sekaligus Ichigo. Lalu terjadilah baku hantam antara Ichigo dan Renji.
Pada awalnya, Ichigo dihajar habis-habisan. Namun tiba-tiba dia bangkit ketika Rukia akan dibunuh, dan alhasil Renji bisa dikalahkan. Lalu diteruskan pertarungan melawan Byakuya. Kali ini level kekuatan mereka sangat berbeda. Walaupun udah dibuat jatuh berkali-kali, tapi Ichigo nggak nyerah sama sekali. Sampai akhirnya Rukia nggak tega melihat Ichigo yang terluka parah. Dia pun menendang Ichigo yang mau ditebas, lalu berlutut sambil berkata, melihat kesungguhan Rukia, akhirnya Byakuya mau memberikan pengampunan. Setelah itu Rukia akan mengambil kekuatannya kembali. Dengan konsekuensi, Ichigo akan hilang ingatan. Dan untunglah perpindahan kekuatan itu berjalan dengan lancar. Lagi-lagi di sini Ichigo merasa dilindungi sekaligus kehilangan. Dahulu dengan ibunya dan sekarang dengan Rukia. Singkatnya, kehidupan Ichigo kembali normal dan dia bertemu dengan teman-temannya termasuk dengan Uryu. Tapi dia nggak ingat apapun. Atau mungkin ada beberapa hal yang dia ingat,